Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Dan di video kali ini aku ingin membahas pengalaman dengan kalian yang cukup berbeda dari video-video sebelumnya. Kalau di video-video sebelumnya aku sering membahas mengenai perjalanan aku di Australia, maka di video ini aku akan membahas pengalaman aku ketika aku berada di Amerika Serikat. Ya, benar sekali. Aku sempat ke Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu menggunakan visa J1 melalui program pertukaran atau program beasiswa pertukaran S1 yang disebut dengan Global Undergraduate Exchange Program. Sebelum aku lanjut membahas mengenai pengalaman beasiswa yang aku dapatkan ke Amerika Serikat ini, aku ingin menyapa kalian yang baru pertama kali datang di YouTube channel aku. Selamat datang dan terima kasih sudah menonton video aku ya. YouTube channel aku sering berbagi pengalaman-pengalaman hidup aku dan cerita-cerita hidup aku yang sekiranya bisa menginspirasi orang-orang yang menonton video aku. Jadi di YouTube channel aku tidak hanya akan membahas mengenai perjalanan aku di Australia, tetapi juga aku akan membahas mengenai pengalaman-pengalaman aku ketika aku berada di Amerika Serikat, bahkan ketika aku berada di Indonesia. Dan siapa tahu, mungkin di masa yang akan datang, di tempat yang lain. Oke, mari kita lanjut membahas pengalaman aku ketika aku berada di Amerika Serikat melalui program beasiswa Global Undergraduate Exchange. Global Undergraduate Exchange Program adalah program beasiswa pertukaran yang diperuntukkan bagi mereka yang berada di jenjang S1 atau diploma. Beasiswa ini bertujuan untuk kalian bisa mendapatkan kesempatan berada di Amerika Serikat kira-kira 1 hingga 2 semester. Lazimnya kalian akan berada di sana selama 1 semester. Nah, apa saja sih syarat-syarat yang dibutuhkan jika kalian ingin mengikuti program beasiswa ini? Untuk syarat-syarat ini kalian bisa temukan di situs webnya aku akan tunjukkan di layar ya. Di situs web ini, di Fulbright Aminef. Tapi aku akan menyampaikan poin-poin pentingnya saja. Yang pertama, kalian harus berwarga kenegaraan Indonesia, kalian harus berumur 18 tahun, terdaftar di program universitas di Indonesia. Minimal kalian memiliki 1 semester ketika kalian sudah selesai program pertukaran dari Amerika Serikat. Jadi ketika kalian balik ke Indonesia, kalian harus memiliki 1 semester minimal. Di pengalaman aku berangkat di waktu aku memasuki semester 6, karena waktu itu masa pandemi guys. Jadi bisa saja semester lain mendapatkan kesempatan ini. Tapi memang preferensi mereka saja yang untuk semester 3 dan semester 5. Kemudian kalian harus memiliki pengalaman kepemimpinan yang dibuktikan dalam penulisan essay. Dan kalian juga harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan juga dengan hasil tes bahasa Inggris TOEFL ITP, IELTS atau TOEFL Prediction dengan nilai 500 untuk TOEFL. Nilai angka 500 ini menurut aku masih belum terlalu sulit untuk dicapai ya teman-teman. Jadi kalian harus banyak-banyak latihan kalau kalian ingin ikut program ini. Kalian juga harus berkomitmen untuk pulang ke Indonesia karena kalian juga akan dituntut untuk berkontribusi di kalangan atau komunitas lokal kalian. Nah, tujuan dari program beasiswa ini apa sih? Seperti layaknya program-program beasiswa lainnya, ini adalah untuk kalian bisa mengenal lagi budaya yang ada di Amerika Serikat, dan ketika kalian berada di sana, kalian juga bisa memperkenalkan budaya yang dari negara asal kalian ke Amerika Serikat. Jadi seperti ada simbiosis mutualisme gitu. Jadi kalian saling menguntungkan dari kedua belah pihak. Dan keuntungannya apa aja sih? Banyak sekali guys. Selain dari kalian memperluas relasi kalian, untuk mendapatkan teman-teman atau kenalan bukan hanya dari Indonesia. Karena ini beasiswa penuh kan. Jadi ketika kalian berada di Amerika Serikat, biaya hidup kalian, akomodasi, biaya buku, semester, itu semuanya ditanggung oleh program beasiswa Global Undergrad ini. Bahkan untuk tiket pulang pergi kalian juga akan ditanggung oleh pihak pemberi beasiswa ini. Dan yang lebih enaknya lagi, ketika aku berada di Amerika Serikat, aku di sana mendapatkan kesempatan libur karena dalam sistem perkuliahan di Amerika Serikat itu, kalian bisa diberikan kesempatan untuk merasakan spring break atau masa liburan di musim semi atau di semester musim panas atau musim gugur. Kalian biasanya berlibur selama 1 minggu dan kalian bisa mengambil kesempatan tersebut untuk menjelajahi negara-negara bagian lainnya di Amerika Serikat. Untuk biaya hidup di sana, kalian tidak perlu khawatir guys, karena setiap bulan kalian akan diberikan dana dari pemerintah Amerika Serikat untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan kalian sehari-hari, bahkan untuk dalam sebulan. Memang sih,
jumlah uang yang kalian terima tidak terlalu banyak, tapi menurut aku cukup untuk kalian sebagai statusnya sebagai pelajar di sana. Aku di sana mendapatkan uang $300 dalam 1 bulan, jadi aku bisa menyisihkan uang itu untuk aku pengen mungkin berwisata, jalan-jalan. Bagaimana sih pengalaman pribadi aku ketika aku mendapatkan beasiswa ini? Wah, ini adalah pengalaman yang benar-benar mengubah hidup aku, dalam arti pokoknya wawasan aku mengenai dunia ini semakin luas karena aku juga belajar dari orang-orang bukan dari Indonesia ketika aku berada di sana. Terus kemampuan bahasa Inggris aku juga di sana sangat terasa karena beda banget ya bahasa Inggris yang ketika kita belajar dari buku kayak gini dengan versi yang langsung di sana dengan penutur aslinya di sana itu beda banget guys. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan tahap-tahapnya. Jadi apa saja sih tahap-tahap ketika kalian ingin mendaftar beasiswa pertukaran Global Ukraine ini? Yang pertama itu adalah awal pendaftaran di mana kalian harus mengumpulkan berkas-berkas penting. Contohnya surat referensi 2 buah. Yang pertama dari dosen pembimbing kalian dan yang kedua dari pemimpin organisasi kepemimpinan lain. Kemudian ada juga penulisan esai, ada 2 esai yang harus kalian tulis. Yang satunya tentang kepribadian kalian dan yang kedua adalah tentang pengalaman kepemimpinan kalian. Sebenarnya masih ada banyak lagi berkas-berkas lain yang aku tidak bisa sebutkan secara rinci. Jadi kalau kalian ingin aku membuat video terpisah mengenai tahap-tahap ini, kalian bisa komentar ya di kolom komentar di bawah. Kalau kalian sudah lolos dari tahap pemasukan berkas di awal pendaftaran, kalian akan masuk di selanjutnya, di mana kalian akan diundang untuk wawancara. Wawancara ini bisa bersifat daring, atau kalian bisa diundang secara langsung datang ke Jakarta. Jangan takut dengan biaya ke Jakarta, karena itu akan ditanggung oleh pihak Aminef kalau kalian lolos ke tahap wawancara. Kalau misalnya wawancaranya secara langsung di Jakarta, dan juga untuk akomodasinya dan tiket pulang pergi itu akan ditanggung oleh Aminef. Kemudian kalau kalian lolos dari wawancara, kalian akan diminta untuk mengambil tes kemampuan bahasa Inggris lainnya yang disebut dengan TOEFL IBT, yaitu tes TOEFL yang sudah berstandar internasional. Untuk biaya tes kemampuan bahasa Inggris TOEFL IBT itu juga akan ditanggung biayanya oleh pihak Aminef atau pihak pemberi beasiswa kalian. Jadi jangan khawatir ya. Setelah nilai tes TOEFL kalian keluar, kalian akan ditentukan apakah kalian menjadi kandidat utama, principal candidate, atau kalian menjadi kandidat cadangan, alternate candidate. Kalau kalian kandidat utama, kalian akan maju di tahap selanjutnya. Biasanya akan langsung maju di tahap selanjutnya, yaitu tes medis. Satu-satunya tahap dari proses beasiswa ini yang akan menggunakan biaya kalian sendiri. Tapi masih terjangkau kok guys, jadi jangan khawatir ya. Untuk kandidat cadangan, kalian juga akan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes medis jika ada perkembangan selanjutnya dari pihak pemberi beasiswa ini. Jadi status kalian memang agak harap-harap cemas sih, karena itu masih 50% kemungkinan untuk kalian maju di tahap selanjutnya. Kalian sudah masuk di tahap tes medis, semuanya sudah berhasil, sudah dimasukkan dokumen-dokumen kesehatan yang dibutuhkan, maka kalian tinggal menunggu waktu dalam 1-2 bulan. Kalian akan menerima LOA, universitas yang akan dituju kalian. Disitulah kalian akan tahu kalian akan ke negara bagian mana dan di universitas apa. Aku mendapat penempatan universitas di University of Montevallo. Jadi aku di sana belajar selama 1 semester di University of Montevallo di Alabama. Ini adalah pengalaman yang menurut aku sangat keren gitu. Setelah itu, kalian tinggal tunggu lagi 1 bulan lebih untuk PDO, Pre-Departure Orientation, atau orientasi sebelum keberangkatan ke Amerika Serikat. Di dalam tahap ini kalian akan bertemu dengan pembicara-pembicara atau bahkan penerima-penerima beasiswa Global Ukraine sebelumnya, dan kalian akan diberikan informasi-informasi yang penting sebelum kalian berangkat ke Amerika Serikat. Dan kalian akan diberangkatkan terlebih dahulu ke Jakarta untuk mengikuti acara ini. Kalau semuanya sudah selesai, maka kalian tinggal berangkat deh. Biasanya keberangkatan ini 1 bulan sesudah PDO atau orientasi sebelum keberangkatan, bahkan ada yang harus menunggu 6 bulan lagi sampai di semester berikutnya untuk diberangkatkan ke Amerika Serikat. Pokoknya semua biaya untuk pergi, tiket pulang pergi ke Amerika Serikat dan Indonesia itu dibayar oleh Aminef. Selama kalian berada di Amerika Serikat juga kalian akan diberikan uang jajan untuk kalian gunakan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Menurut aku ini adalah kesempatan yang patut kalian coba. Ayo ikut program ini. Aku mengajak kalian untuk ikut program ini.
Jika ada kesempatan, kenapa tidak coba ya? Benar-benar pengalaman yang membawa aku pertama kali datang ke Empire State Building untuk pertama kalinya, ke New York, itu suatu hal yang menurut aku it felt like a dream come true, you know. Oke, sekian dulu video untuk kali ini. Masih banyak informasi yang belum sempat dibahas di video ini. Jadi jika kalian ada pertanyaan-pertanyaan lainnya mengenai Global U Grad, silakan kalian taruh pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Semoga kalian suka ya video ini. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.